Gimana caranya anak mau puasa, tapi tidak begitu fokus bagaimana cara anaknya mau sholat. Contoh, dan ini banyak, bahkan di kalangan kami, Pak. Anak kecil puasa, padahal dia belum wajib puasa, tapi dia puasa. Karena lemas, siang hari dia tidur, Pak. Masuk waktu zuhur, seharusnya dia bangun, sholat. Tapi karena lemas, bah menan. Sayang, tengah puasa. Akhirnya si anak nggak sholat demi puasa, Pak. Satunya perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh orang kafir, Pak. Kalau kita pada hari bersedekah, orang kafirnya nah sedekah, Pak. Jino tanya mau puasa, orang kafirnya nah puasa, Pak. Tapi sholat, sujud kepada Allah, ruku kepada Allah tidak ada. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, adik-adik, para pemuda dan pemudi sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sejatinya pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kajian kita di waktu subuh tadi tentang keutamaan beristighfar. Tapi barusan saya melihat alhamdulillah di tempat kita ini lumayan ramai anak-anak muda, sehingga izinkan saya untuk mengganti tema. Kali ini izinkan kami untuk mengulang kaji tentang sholat 5 waktu. Bahkan dengku nak pegahaba tentang sholat 5 waktunya kan bulan Ramadan. Biasa ji penceramah pegahaba tentang puasanya odron semayang nebahas. Ya karena sepertinya kita sudah sampai pada satu masa sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, akan tiba satu masa di mana manusia pada saat itu memandang perkara sholat itu menjadi perkara yang remeh. Dan kita sudah sampai pada masa itu. Bahkan pada hari ini, baik secara sadar atau tidak, perkara remehnya sholat itu sudah sampai pada kita, walaupun kita tidak sadar. Contoh misalkan pada hari ini di siang hari, kita melihat orang minum air misalkan. Takala nurung pi rokok. Langsung sibuk kita, Pak. Gabuk ranya, heboh. Hai, sigamnya hanya puasa. Bit-bit. Melihat orang tidak berpuasa, kita heran. Kenapa bisa tidak puasa? Tapi saban hari bisa jadi kita pada hari ini melihat orang tidak sholat. Dan kita sudah merasa biasa. Artinya memandang perkara sholat itu remeh, itu sudah sampai kepada individu-individu kita pada hari ini, Pak. Sehingga orang bisa begitu mudah meninggalkan sholat tanpa sedikit pun merasa berdosa. Nah, kalau pada hari ini kita melihat ada begitu banyak kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan-kenakalan yang bisa jadi dulunya tidak pernah ada di zaman kita ketika kita kecil, ini juga bisa jadi penanda, Pak, efek dari sudah sepelenya orang tentang sholat. Kita sering mendengarkan imam membacakan satu ayat di dalam surah Al-Ankabut.
Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa menjadi tameng, mencegah seseorang itu melakukan perkara-perkara mungkar. Dan ayat ini masih sangat-sangat kami yakini, Pak. Artinya kalau anak itu menjaga salat 5 waktu, ada hanaija masjid, Pak. Dia jaga salat 5 waktu itu. Saya masih merasa tidak yakin anak ini akan sampai tega memegang parang, membacok orang, Pak. Akan tega membegal orang, Pak. Dia dorong orang, dia ambil hartanya dengan paksa, dia ancam orang. Saya tidak yakin anak-anak yang menjaga sholat 5 waktu bisa melakukan itu. Tidak yakin saya, Pak. Sebandel-bandelnya anak kalau dia jaga sholat 5 waktu. Tapi inilah masalahnya. Bahkan di bulan Ramadan, orang tua itu bisa jadi lebih sibuk. Bagaimana caranya anak mau puasa, tapi tidak begitu fokus bagaimana cara anaknya mau sholat. Contoh, dan ini banyak. Bahkan di kalangan kami, Pak. Anak kecil puasa, padahal dia belum wajib puasa. Tapi dia puasa. Karena lemas, siang hari dia tidur, Pak. Masuk waktu zuhur, seharusnya dia bangun sholat. Tapi karena lemas, bah menan. Sayang, tengah puasa. Akhirnya si anak enggak sholat demi puasa, Pak. Yang salah je ubatnya, Pak. Sholat 5 waktu oleh Rasulullah SAW itu sudah mulai diajak anak sholat. Bukan diajak dan diperintahkan, Pak. Itu 7 tahun, Pak. Ajak anakmu sholat umur 7 tahun. Puasa ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada puasa perkara 7 tahun suruh puasa. Suruh anakmu puasa umur 7 tahun. Tidak ada. Sholat? Ada. 10 tahun tidak sholat, sudah balik belum umur 10 tahun? Belum. Puasa juga dia belum wajib. Tapi walaupun belum balik, masuk usia 10 tahun disuruh sholat tidak mau, boleh pukul. Bisa dibayangkan, Pak. Betapa seriusnya Nabi mengkondisikan di dalam keluarga harus sholat. Bahkan menyuruh keluarga sholat, Allah gandeng dengan perintah sabar. Dan itu tidak ada perintah puasa, Pak. Dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Kenapa? Karena memang menyuruh keluarga untuk salat perlu kesabaran, Pak. Karena salat itu bukan perkara setahun sekali. Tapi salat itu ceritanya 5 kali dalam sehari. Mulut ini harus terus-menerus mengingatkan anak untuk sholat. Mengingatkan anak untuk sholat, Pak. Itu mulai 7 tahun. Dan sholat itu, Pak, satu-satunya perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh orang kafir, Pak. Kalau kita pada hari bersedekah, orang kafirnya nah sedekah, Pak. Jino tanya mau puasa, orang kafirnya nah puasa, Pak. Tapi sholat, sujud kepada Allah, ruku kepada Allah, tidak ada. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Pembeda antara orang beriman dan orang kafir itu satu dia. Pada perkara sholat. Nabi nggak bilang pada perkara puasa. Nabi nggak bilang pada perkara haji. Yang membedakan orang beriman dan bukan itu adalah sholat. Sehingga tidak sedikit ulama konsidero ado-ado. Itu sampai kemudian memiliki pendapat menyengaja meninggalkan sholat itu bisa berakibat kekafiran pada diri seseorang. Artinya, misi tanyo sengaja tak tinggal semayang, kafir tanyo misi taubat, nyan lagi murtad, Pak. Syahadat ulang. Begitu seriusnya perkara sholat ini, Pak. Tapi pada hari ini, kan sabah wate, Pak. 2 le, medhon-thon tanyo tak tinggal semayang. Dan sholat merupakan satu-satunya kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan kondisi apapun, Pak. Dalam kondisi apapun tidak boleh tinggal. Kalau puasa kita sakit, Allah mengatakan, "Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar." Kalau sakit atau bahkan enggak usah sakit, tajak uban Aceh, safar, boleh enggak puasa. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Mau berzakat, nama hansip, enggak usah zakat. Enggak cukup hisab.
Nisabnya nggak cukup. Mau haji apalagi. Tapi sholat tidak ada alasan, Pak. Jadi dalam sholat itu tidak ada qadha dia. Man yang kepegahna qadhanya itu kalau menyengaja tinggal sholat, bukan qadha dulu, taubat dulu. Setelah taubat, hutang sholat tetap harus bayar. Jadi bukan seperti puasa, oh manyo kuto bajenyo. Kakek hana payah semayang, untuk tak qadha matangnya hana kamu sen. Katanya mbak ulama, nah puhan. Nabi jak mu perang hana tinggal semayang, Pak. Nya mu perang hana tinggal semayang. Kiban mu perang, Pak. Bagaimana kondisi perang? Luka, capek, Pak. Nggak bisa bilang sama musuh, prehle nyo puasa nyo kamu semayang le. Nggak ada cerita, Pak. Tapi kondisi begitu saja, Nabi nggak ada tinggal sholat ketika perang. Tanya jak ublang, jak tinggal semayang nyo. Sholat nggak bisa tinggal, Pak. Kemudahan dalam sholat itu cuman kalau nggak sempat sekarang, boleh tarik ke waktu sebelumnya atau sesudahnya. Dijamak. Atau diringkas. Cuman itu saja. Kalau nggak sanggup berdiri, duduk. Kalau nggak sanggup duduk, berbaring. Di situ kemudahan. Lain dengan puasa. Nggak bisa puasa itu diringkas. Puasa sampai jam 7, karena Jauban Aceh bisa diringkas. Jam 12 nggak boleh buka. Puasa nggak boleh kasar. Puasa juga nggak boleh jamak. Uronyo puasa leblah jam. Hanji puasa uronyo. Sehingga 26 jam lang puasa. Nggak ada jamak puasa hari ini dengan hari kedua. Kalau nggak bisa, boleh tinggal ganti hari yang lain. Tapi sholat nggak bisa. Nah, untuk adik-adik, jangan sampai kita pada hari ini fokus puasa saja, adik. Tapi sholat, itu yang harus lebih serius kita jaga. Saya sering menganalogikan, Pak. Menganalogikan di depan anak-anak SMA pada hari ini. Ini yang salah satu saya getol, saya sampaikan. Karena saya pribadi sederhana berpikirnya. Itu masalah-masalah begal segala macam itu, kalau sembahyang nggak diurusin, ya gitu-gitu aja dia. Tapi coba kita pikir sembahyang. Coba sekarang kita melihat keluarga kita masing-masing, rumah kita masing-masing, khususnya para ayah. Pernah hari ini kita mengingatkan anak sholat? Mandumnya ayahnya nane, Pak. Pernah nggak kita kemudian membuka suara, Pak? Merepet sama anak itu untuk menjaga sholat. Harus merepet, Pak. Dan saya menganalogikan begini. Iblis, semua kita tahu iblis. Makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita marah kalau disamakan sama iblis. Saya tanya sama anak-anak, kalian marah gak kalau dipanggil iblis? Jangankan dipanggil iblis, dimaki anjing saja kita marah. Ini iblis, Pak. Makhluk terlaknat. Kita marah, Pak ya? Dipanggil iblis marah? Marah kita, Pak. Iblis itu keluar dari surga. Apa kesalahannya? Dia tidak mau sujud kepada Adam. Ketika ditanya, apa penyebabnya? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sementara dia dicipta dari tanah. Saya lebih baik. Tapi pernah kita dengar iblis itu melakukan kesalahan karena tidak mau sujud kepada Allah? Tidak ada. Kalau dia diminta sujud kepada Allah, di saat itu juga dia sujud. Tapi ada manusia, Pak. Dia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. So parah, iblis puji. Iblis keluar dari surga tidak mau sujud kepada Adam, bukan tidak mau sujud kepada Allah. Tapi ada manusia pada hari ini tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa parah? Kita harusnya malu dan mengatakan dan mengakui saya lebih parah daripada iblis. Iblis tidak pernah meninggalkan satu kali pun perintah kalau dia disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia dengan seenaknya meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya dia lebih parah daripada iblis dan dia lebih hina daripada iblis. Dan kalau kita pada hari ini orang tua tidak berusaha mengingatkan anak-anak kita untuk mendirikan sholat, maka sejatinya kita juga sedang mendidik anak-anak kita lebih parah daripada iblis. Karena anak itu tidak sholat, tidak mengenal Tuhannya, karena kita tidak pernah mengajarkan dia. Jadi kitalah yang membuat anak-anak ini lebih parah daripada iblis, Pak. Bisa jadi sekarang bukan kita yang marah dipanggil iblis. Iblis yang marah dipanggil manusia, Pak. Kalau mungkin saja hari ini iblis bisa nongol, Pak, dia ngomong, awakkah beka pegah long lebih buruk daripada awakkah?
Kalian manusia, jangan kalian bilang saya lebih buruk daripada kalian. Saya sujud kepada Allah sekarang. Tapi kalian tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian wahai bapak-bapak, ayah-ayah dan lain sebagainya, kalian tidak pernah ajarkan anak-anak kalian untuk sholat. Berarti kalian sudah mendidik anak-anak kalian lebih buruk daripada saya. Wahai ayah, wahai ibu, ya. Alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang tepat. Kita kembali melihat keluarga kita masing-masing. Perkara sholat ini sekali lagi bukan perkara yang remeh. Memang cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat dalam sholat 5 waktu itu adalah simbol kita itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja kita menyengaja meninggalkannya, maka kita sudah berdosa besar. Kalau mau dibandingkan menyengaja meninggalkan sholat dengan menyengaja meninggalkan puasa, jauh lebih besar dosanya meninggalkan sholat. Dan saya yakin orang yang menjaga sholat 5 waktu tidak mungkin tinggal puasa, Pak. Tapi hari ini banyak orang yang puasa, aneh semayang nih. Urung jak haji, nah aneh semayang nih, Pak. Tapi kalau sholatnya bagus, saya tidak pernah dengar, Pak. Boleh kasih sama saya kasus. Ada nggak orang yang menjaga sholat 5 waktu tinggal puasa? Nggak mau puasa dia? Nggak ada. Ada nggak orang yang nggak jaga sholat 5 waktu kemudian dia nggak pergi haji, Pak? Kalau mampu gitu ya? Nggak ada. Tapi banyak, Pak. Orang pergi haji, pulang dari haji, hanes mayang le je. Orang mau sedekah, hanes mayang le, Pak. Tapi orang yang sholat, Pak, ada pih bacut naik sedekah, Pak. Begitulah sholat itu menjadi simbol, Pak. Menjadi tiang dia, Pak. Kalau dia sudah terjaga, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan menghampiri kita, Pak. Begitu juga dengan kejahatan. Loss 1 sholat, Pak. Hilang 1 sholat rukun ini. Maka ini akan menjadi pintu terbukanya kejahatan-kejahatan yang lain. Takalan jino sabe, Pak, narkotika, ganja, segala macam, begal. Nggak usah jauh-jauh kita berpikir. Itu adalah bukti, indikasi anak-anak kita pada hari ini sudah begitu meremehkan sholat. Sehingga perkara-perkara kemungkaran yang kita lihat pada hari ini terjadi di depan mata kita. Dan sholat itu bukan urusan sekolah. Sholat itu urusan kita orang tua. Sekali lagi, sholat itu urusan kita orang tua. Kalau anak kita nanti di hari kiamat ditanya sama Allah, kenapa dia enggak sholat? Nyan yang diheuikeun gure, Pak. Ikah pat sikula orangnya. Simpesa, tah gure kah. Hana iheu, Pak, Allah, Pak. Iheu ayah kah ho? Maka ho. Ayah dan mama dipanggil, Pak. Dan kita masih ada waktu 20 hari. Ke depan, mari kita sama-sama di dalam rumah tangga kita, sembari kita kemudian mengkondisikan anak-anak kita untuk meningkatkan ibadah, mari kemudian kita fokuskan kembali. Kita berikan perhatian kembali terhadap salat anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.